Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Chan dengan NIM 2022-021-035 dari program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Permisif, Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Digital terhadap Kinerja Karyawan Generasi Z pada Perusahaan Digital di Jakarta Timur, di bawah bimbingan Bapak Dr. Aang Syahdina. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena bahwa perusahaan digital di Indonesia kini didominasi oleh karyawan generasi Z, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Generasi ini menuntut otonomi tinggi, ruang komunikasi yang cair, dan lingkungan kerja berbasis teknologi. Dari fenomena ini, saya menemukan 3 celah penelitian. Yang pertama, fenomena gap, yaitu gaya kepemimpinan permisif memang memberi otonomi luas, namun batasan yang terukur berisiko menurunkan disiplin dan fokus koordinasi kerja. Yang kedua, yaitu theoretical gap. Teori self-determination umumnya menempatkan motivasi kerja sebagai variabel mediasi, sementara penelitian saya ini menguji motivasi kerja sebagai variabel independen langsung. Dan yang ketiga, yaitu resource gap. Studi terdahulu belum konsisten mengenai lingkungan kerja digital, sebagian menilainya positif dan sebagian lainnya menilainya berisiko memicu digital burnout. Dari 3 celah inilah penelitian ini disusun. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan permisif itu berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kinerja karyawan generasi Z? Yang kedua, apakah motivasi kerja berpengaruh secara parsial dan signifikan? Ketiga, apakah lingkungan kerja digital berpengaruh secara parsial dan signifikan? Dan yang keempat adalah, apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan? Perlu saya sampaikan, penelitian ini dibatasi hanya pada karyawan generasi Z di perusahaan digital di wilayah Jakarta Timur, tanpa melibatkan variabel mediasi maupun moderasi. Selanjutnya, tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah tadi, yaitu untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan permisif, motivasi kerja, dan lingkungan kerja digital secara parsial, serta pengaruh ketiganya secara simultan terhadap kinerja karyawan generasi Z. Dari sisi manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam memperbarui perspektif penempatan motivasi kerja sebagai variabel independen langsung, bukan sekadar variabel mediasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan strategis bagi manajer HRD dalam menentukan takaran otonomi kepemimpinan yang tepat dan pentingnya investasi infrastruktur digital, sekaligus memberi wawasan bagi karyawan generasi Z dan peneliti selanjutnya. Berikut adalah kerangka penelitian saya. Terdapat 3 variabel independen, yaitu X1 gaya kepemimpinan permisif, X2 motivasi kerja, dan X3 lingkungan kerja digital, yang diduga memengaruhi satu variabel dependen, yaitu Y, kinerja karyawan generasi Z. Dari kerangka ini, saya menyusun 4 hipotesis. Hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap kinerja karyawan. Sedangkan hipotesis 4 menguji pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan. Seluruh hipotesis ini saya arahkan sebagai pengaruh yang positif dan signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas karena saya ingin membuktikan hubungan sebab akibat antar variabel. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring menggunakan Google Form dengan skala Likert 5 poin sebagai instrumen pengukurannya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling, di mana saya menetapkan kriteria tertentu responden harus merupakan karyawan generasi Z yang telah bekerja minimal 6 bulan dengan atasan yang sama. Setelah proses seleksi data, terkumpullah 97 responden yang valid untuk dianalisis.
Untuk analisis datanya, saya menggunakan pendekatan Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLSM dengan bantuan software Smart PLS yang mencakup evaluasi outer model untuk menguji validitas dan reliabilitas, serta inner model untuk menguji hipotesis melalui prosedur bootstrapping. Dari 97 responden yang terkumpul, mayoritas itu berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 67%, sementara perempuan sebesar 33%. Dari segi pendidikan terakhir, sebagian besar responden merupakan lulusan sarjana yang satu yaitu 91,8%, dan sisanya adalah berpendidikan SMA atau SMK. Dari status pekerjaan, mayoritas responden berstatus karyawan kontrak yaitu 84,5%, sedangkan sisa karyawannya adalah karyawan tetap dan karyawan freelance. Dan dari lama bekerja dengan atasan yang sama, mayoritas responden sudah bekerja selama 1-2 tahun yaitu 48,5% yang menunjukkan mereka cukup berpengalaman untuk menilai gaya kepemimpinan atasannya secara objektif. Sekarang saya akan sampaikan hasil pengujian hipotesis. Kriteria signifikansi yang digunakan adalah p-statistik lebih besar dari 1,96 atau p-values lebih kecil dari 0,05. Untuk hipotesis 1, pengaruh gaya kepemimpinan permisif terhadap kinerja koefisiennya negatif sebesar minus 0,040 dengan p-value 0,716, jauh di atas 0,05. Sehingga hipotesis 1 ditolak. Untuk hipotesis kedua, motivasi kerja, koefisiennya 0,223 dengan p-value 0,059. Nilainya mendekati ambang signifikan. Namun karena masih di atas 0,05, hipotesis 2 juga ditolak. Untuk hipotesis 3, lingkungan kerja digital, koefisiennya adalah 0,404 dengan p-value 0,000, jauh di bawah 0,05, sehingga hipotesis 3 diterima dan ini merupakan pengaruh terkuat di antara ketiga variabel. Terakhir, hipotesis keempat. Secara simultan, ketiga variabel ini mampu menjelaskan sekitar 27 hingga 30% variasi kinerja karyawan melalui nilai R-square adjusted, sehingga hipotesis keempat diterima. Model persamaan struktural penelitian ini dapat dituliskan dengan sebagai Y sama dengan minus 0,040 X1 ditambah 0,223 X2 ditambah 0,404 X3. Mengapa hasilnya demikian? Untuk gaya kepemimpinan permisif, kebebasan yang terlalu longgar tanpa struktur dan akuntabilitas yang jelas justru berpotensi menjadi bumerang, bukan mendongkrak kinerja karyawan generasi Z. Untuk motivasi kerja, meskipun secara teori seharusnya berpengaruh langsung, hasil penelitian saya menunjukkan pengaruhnya belum cukup kuat secara statistik, kemungkinan karena pengaruhnya diminimasi oleh variabel lain, seperti kepuasan kerja. Sedangkan untuk lingkungan kerja digital, hasilnya paling dominan dan konsisten dengan karakteristik generasi Z sebagai digital natif yang mengandalkan kesiapan infrastruktur teknologi dalam bekerja. Sebagai penutup dari keempat hipotesis yang telah diuji, hipotesis pertama dan hipotesis kedua ditolak, sedangkan hipotesis ketiga dan hipotesis keempat diterima. Lingkungan kerja digital terbukti menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan generasi Z, dengan ketiga variabel independen secara bersama-sama menjelaskan 27,4% variasi kinerja karyawan. Dari sisi implikasi manajerial, perusahaan digital disarankan untuk memprioritaskan investasi pada infrastruktur dan sistem kerja digital, mengevaluasi ulang penerapan gaya kepemimpinan permisif yang terlalu permisif, serta tidak semata-mata mengandalkan motivasi kerja sebagai satu-satunya pengukir kinerja. Untuk penelitian selanjutnya, saya menyarankan menambahkan variabel lain seperti kepuasan kerja, budaya organisasi, atau work-life balance.
pengujian peran mediasi, motivasi kerja, serta perluasan populasi penelitian di luar wilayah Jakarta Timur. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya siap menerima pertanyaan atau masukan. Terima kasih.